bersama-sama. Lembaga Kitab Indonesia memberikan judul untuk Sakaria 9 ayat 9 sampai 10 adalah Raja Mesias dari Sion. Mari kita baca sama-sama ayat 9 dan ayat 10. Bersorak-soraklah dengan nyanyi, hai putri Sion. Bersorak-soraklah, hai putri Yerusalem. Lihat, Raja datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai orang yang muda. Ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur perang akan dilenyapkan, dan ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut, dan dari Efrat sampai ke ujung bumi. Demikian firman Tuhan. Kata Yesus, berbahagialah kita semua yang telah membaca dan mendengarkan firman ini. Namun lebih berbahagia bagi mereka yang merenungkannya. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Maranatha, Maranatha. Selamat pagi dan shalom. Tadi saya juga bilang selamat pagi, tapi tidak dia bilang selamat pagi buat saya, hanya bilang shalom saja. Ini selamat pagi ini kan kita semua selamat sampai pagi ini, dan itu bukan sekedar ucapan, tapi itu doa buat kita semua. Jadi kalau ada yang bilang selamat pagi, balas dengan selamat pagi dan seterusnya. Bapak Ibu saudara-saudari jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, dalam kalender gerejawi Minggu tanggal 17 Desember tahun 2023 yang kita masuki hari ini, dia jatuh bertepatan dengan masa raya Minggu Adventus yang ketiga. Kita sudah lalui minggu pertama dan minggu kedua, dan kita ini memasuki minggu masa raya Adventus yang ketiga. Pertanyaan yang pertama yang mengawali khotbah kita di pagi ini adalah, apa makna perayaan Minggu Adventus bagi Bapak Ibu dan saya? Bapak Ibu dan saudara-saudara jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, perayaan Minggu masa raya Adventus mengingatkan kita untuk menghayati ulang. Saya ulangi, mengingatkan kita untuk menghayati ulang arti dari sebuah penantian. Sebab penantian orang-orang percaya Bapak Ibu dan saya di minggu masa raya Advent bukan saja hanya terarah kepada perayaan Natal yang akan segera kita lalu atau masuki pada tanggal 25 Desember nanti. Tetapi Bapak Ibu
sebenarnya kita sementara menantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus kembali ke dalam dunia ini. Ada dua hal penting yang sebenarnya harus kita ajari atau kita renungkan pada masa raya minggu-minggu Advent ini. Yang pertama, masa Adventus adalah saat untuk kita sama-sama belajar, untuk kita menguasai diri masing-masing. Saya ulangi, masa raya Adventus adalah saat untuk kita semua belajar untuk menguasai diri. Sebab ini menjelang bulan Desember itu, di masa raya Advent itu orang jadi sibuk.
Itu yang paling utama sekali. Yang kedua adalah pada masa mereka dibuat itu kita belajar untuk tenang, tidak panik, tidak cemas, apalagi kemudian takut. Tidak perlu. Ibu-ibu kalau ke pasar itu, kalau ke mall untuk belanja pakaian ataupun ya persiapan Natal dan ada kalau harga barang yang mahal, enjoy saja, happy. Itu biasa. Tidak panik, tidak perlu. Karena itu bukan yang penting. Kadang-kadang orang kan tidak menguasai diri kan. Anak-anak lebih utama dominan. Natal baru kita tidak punya baju Natal kan? Ini yang biasa terjadi dalam hidup kita. Bapak Ibu dan saudara-saudara jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, tema parangan kita di pagi ini adalah Kristus Raja yang adil, jaya dan lemah lembut. Kalau kita baca dua ayat tadi, adalah semacam seruan yang mengajak orang-orang Yehuda, tapi juga Bapak Ibu dan saya, untuk kemudian ia bersukacita, bergembira. Kata pertama dari ayat 9 itu bersorak-soraklah dengan nyaring. Ini gambaran dari suasana tenang, suasana sepi, suasana pergabungan. Dan Nabi Zakaria meminta Yehuda yang baru kembali dari pembuangan di Babel, angkatan yang pertama, gelombang yang pertama, sekitar 500 orang yang kembali, yang mereka diperhadapkan dengan kondisi nyata keadaan Yerusalem yang hancur, yang berantakan. Dan kondisi ini membuat orang-orang Yehuda yang baru kembali dari pembuangan itu tidak tenang. Mereka tidak belajar untuk menguasai diri mereka, sehingga kemudian Nabi Zakaria meminta mereka tenang, tidak boleh panik, tapi mari kita bersorak-sorai ya dengan nyanyi, tidak menyanyi, tidak larut di dalam keadaan yang sungguh amat sulit ini. Bapak Ibu dan saudara-saudari jemaat, Nabi Zakaria dan bersamaan dengan Nabi Hagai hidup dalam sebuah keadaan kesamaan yang ternyata tidak menyenangkan, karena umat Israel baru kembali dari Babilonia dan mereka mendapati Yerusalem, terutama bait suci itu telah mengalami kehancuran yang amat parah, dan ini memakan waktu yang lama untuk dia mengalami renovasi, mengalami perbaikan bahkan pembangunan kembali Yerusalem dan bait suci itu. Dalam kondisi ini jemaat, Nabi Zakaria membawa pesan bahwa meskipun keadaan Yerusalem yang hancur seperti ini,
yang melahirkan keadaan yang tidak aman, yang melahirkan kehancuran yang begitu luar biasa. Tetapi harapan itu harus tetap ada, karena Allah tetap menyertai orang-orang Israel. Bapak Ibu dan saudara-saudara jemaat, Nabi Zakaria kemudian memberikan janji tentang kedatangan Mesias yang sangat unik, yang sangat beda. Mesias itu adalah raja yang akan datang dengan mengendarai seekor keledai betina yang tanggung. Bapak Ibu dan saudara sekalian, gaya dari raja Mesias itu adalah yang Nabi Zakaria menyebutnya adalah lembut, dan ia membawa berita damai yang diberitakan kepada semua bangsa. Seorang raja yang tidak bisa, yang tidak biasa, lain, beda dari yang lain, karena dia hanya menunggang seekor keledai. Biasanya raja itu biasa menunggang kuda yang terseleksi lebih luar biasa, lebih kuat, lebih hebat dari kuda-kuda yang lain. Dia diperlengkapi dengan kebesaran. Dia mengatur mahkota, dan itu menunjukkan sebuah keperkasaan dengan kekuatan yang sungguh luar biasa yang tidak terkalahkan. Ternyata Allah yang datang dalam wujud Mesias ternyata memiliki cara lain, cara yang unik, yang beda, yang biasa dilakukan manusia. Bapak Ibu dan saudara jemaat, walaupun kondisi orang-orang Yahudi yang mengalami kondisi yang tidak menyenangkan lagi, mereka ada yang terkena kondisi yang tidak yang menentu, karena kita konflik yang berkepanjangan di antara dua kelompok bangsa, antara 10 suku yang ada di Samaria dan 2 suku yang ada di Yehuda. Mereka terlibat perang saudara yang kemudian dibantu oleh orang-orang Babilonia. Dalam kondisi sulit inilah mereka berharap akan datangnya sang raja adil yang membawa damai. Di tengah-tengah pengharapan itulah Nabi Zakaria memberitakan rekonsiliasi, perbaikan hubungan. Mereka harus melakukan perdamaian dan pengharapan yang memberikan semangat hidup yang baru. Zakaria mengajak umat bersemangat dan bersukacita. Bahkan di awal untuk kali bersorak-sorak menyambut datangnya raja baru yang dihadirkan Allah di tengah-tengah umat Israel. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat, sang raja baru ini bukanlah sosok pahlawan yang luar biasa perkasaannya, yang memiliki kekuatan dan persenjataan lengkap untuk menghancurkan musuh-musuh. Tuhan menghadirkan sosok raja yang beda
dia lembut, rendah hati, dan membawa damai bagi semua orang. Raja yang datang telah nanti, yang disebut Raja Mesias ini yang tidak diiringi pasukan tentara, yang membuat orang takut dan takjub melihatnya. Raja yang baru datang ini, yang akan datang ini, adalah sosok rabu, raja yang adil, yang lembut, bersahaja, dan raja yang rendah hati. Kehadirannya jauh dari simbol-simbol kekuasaan yang menindas. Kendaraannya bukan seekor kuda, tapi adalah seekor keledai beban yang muda. Dia tidak mengendarai kuda perang yang kuat dan perkasa, tetapi saya ulangi, mengendarai seekor keledai muda yang tangguh. Dia adalah pemimpin yang mengakhiri persekutuan dengan jalan kerendahan, kelembutan, dan pengampunan. Bapak Ibu dan saudara-saudara jemaat Tuhan Yesus Kristus di sini, nubuat Nabi Zakaria ini dipenuhi, dan dalam diri Tuhan Yesus Kristus yang datang kemudian memasuki Yerusalem, di mana semua orang menyambutnya dengan teriakan Hosiana, bagi diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Baca di dalam Injil Matius pasal 24 dan Yohanes pasal 12 ayat yang 13. Bapak Ibu dan saudara-saudara jemaat, maka ada 3 hal penting yang perlu kita renungkan dalam bagian firman ini. Yang pertama adalah raja yang datang melawan umatnya. Ayat 9. Lihat, raja yang datang kepadamu, dia sendiri yang mengambil perkasa untuk datang karena kasihnya. Allah yang tahu keadaan umatnya dan dia peduli pada umatnya. Kenyataan inilah yang boleh meneguhkan kita untuk hidup beriman kepada Kristus Tuhan ini. Perlu kita renungkan dengan baik bahwa Tuhan mengetahui setiap kehidupan kita, khususnya keadaan kita dari berbagai pergumulan hidup yang kita lakukan dalam hidup kita. Allah yang datang itu menghendaki mereka yang menyambutnya, menemui, adalah mereka yang juga rendah hati. Mereka yang menyambut kedatangan yang disebut berkenan kepada mereka yang rajin berbuat baik. Mereka yang selalu ada bersama dengan orang-orang yang ada dalam kesusahan. Bapak Ibu dan saudara-saudara jemaat, yang kedua yang menjadi perenungan kita adalah karakter raja yang datang itu adalah raja yang adil dan jaya. Raja yang lembut sempurna. Semuanya ini merupakan kebutuhan manusia dari dulu hingga hari ini. Dan itu kesempurnaan itu hanya dilakukan oleh Allah bagi manusia. Kehadiran ini hanya sanggup dilakukan oleh Allah Sang Mesias, Allah Sang Raja yang datang memberikan yang terbaik untuk manusia. Kualitas hidup yang disampaikan oleh Nabi Zakaria ini harus dimiliki oleh seorang raja. Bukan merata dan menuntut dia di luar kemampuan orang lain,
Kita tahu bahwa Tuhan Yesus datang menyelamatkan kita semua, dan cara Tuhan Yesus berbeda dalam rencana penyelamatan bagi dunia ini beda dengan yang lain. Apa yang beda? Cara Allah menyelamatkan dunia ini adalah mengorbankan dirinya, dan Dia melakukan itu dengan lemah lembut. Dia melakukan itu dengan tidak memberontak, tapi Dia melakukan dengan menyerahkan diri kepada mereka yang akan menyembelihnya. Dan gaya hidup, cara Kristus itulah adalah karakter kehidupan kekristenan mereka yang menyebut diri pengikut Yesus. Jadi orang-orang yang menjadi pengikut Yesus itu adalah berkarakter Kristus, itu lemah lembut. Ia datang membawa damai. Ia datang pergi dengan orang banyak, orang yang ada dalam persoalan. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, yang ketiga, tugas raja yang akan datang itu adalah menerapkan dia perangkat terang dan yang terpenting. Ayat ke-10, dia memberikan damai kepada bangsa-bangsa. Ayat yang ke-10 di Injil 3. Kita melihat bahwa pelajaran Yesus benar-benar menekankan damai, dan puncak daripada pelayanan Kristus, Ia mengambil jalan salib untuk mendamaikan manusia berdosa dengan Allah, dan puncaknya Ia mati di salib. Damai itu juga yang Allah kehendaki, Sang Mesias kehendaki untuk kita wujudkan sebagai pengikut Kristus dalam kehidupan dunia ini. Ia berfirman dalam Matius 5 ayat 9, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut